Selamat pagi Sobat Lingkar Kreatif yang ada di rumah dan di mana saja. Apa kabar tak semua? Kita Cok, apa kabar kamu? Alhamdulillah Cece, kabar baik. BTW, kenapa itu wajahmu mengkerut? Dan tidak ada mood sepertinya. Iya Cece, setiap hari ada aroma tidak sedap dekat rumah Bella. Sampah menumpuk terus. Kalau sampah tidak mengganggu kita, sebaiknya masyarakat itu proaktif terlibat mengelola sampahnya, minimal didaur ulang. Bisa Kak Cece? Bisa dong. Baik sampah organik maupun sampah tidak organik, semuanya gampang didaur ulang, ada ilmunya. Nah, kalau penasaran simak saja liputan berikut ini. Seni mengolah sampah kantong plastik, hasilnya keren. Oke deh. Ada banyak cara dalam mengolah sampah plastik agar tak menjadi sampah yang mencemari lingkungan dan menjadi masalah sosial dalam hidup masyarakat. Upcycle atau upscaling misalnya, sebuah metode mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang memiliki manfaat untuk menunjang kebutuhan manusia tanpa menghilangkan bentuk maupun fungsi asli barang tersebut. Komunitas orang tua dengan anak disabilitas yang tergabung dalam 4KC atau Forum Keluarga Spesial Indonesia Chapter Makassar ini misalnya, baru-baru ini menyelenggarakan pelatihan daur ulang sampah berupa sampah dari kantong plastik dengan metode upcycle. Pelatihan ini dikhususkan untuk orang tua dan anak berkebutuhan khusus tersebut yang telah memasuki usia remaja atau dewasa. Setiap orang tua maupun anak yang menjadi peserta pelatihan diwajibkan membawa 5 hingga 6 kantong plastik bekas dengan beragam warna, gunting, pulpen, dan karton bekas. Dari kantong-kantong plastik bekas ini, orang tua dan anak yang dibantu dengan relawan bekerja sama, menyortir lalu menyatukan kantong tersebut sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya diolah dan nantinya dibentuk kembali menjadi barang-barang berguna seperti kantong sampah, kantong belanja, tas dompet yang cantik. Setelah kantong plastiknya disatukan, kemudian pegangan kantongnya digunting dan dibelah menjadi 2 bagian. Di setiap bagian dipisah, kemudian sebagian belahan lainnya kembali digunting dengan berbagai bentuk pola yang bermotif seperti motif matahari, motif kotak, bulat, segitiga, dan kembang. Setelah itu, kantong yang sudah dibentuk berupa motif disusun di atas kantong plastik yang lebih besar lainnya. Setelah sebelumnya diletakkan di atas karton yang sudah disiapkan sebagai pengalas. Selanjutnya dilapisi lagi menggunakan kertas, kemudian disetrika secara perlahan dan merata dengan panas tertentu. Setelah disetrika secara merata dan menyeluruh, beragam motif tersebut lalu saling menempel. Memilah ya? Menyatukan yang ukurannya sama. Setelah itu digunting sesuai dengan pola yang ingin dibuat. Jadi kalau misal sudah jadi satu lembar bahan, itu nantinya mau berkolaborasi dengan Sentra Wirajaya. Kebetulan di Sentra Wirajaya ada bagian penjahitan. Jadi tadi kami juga sudah ngobrol apakah bisa diajari orang tua bersama anaknya mengemasnya itu menjadi tas atau dompet atau apa saja yang mungkin bisa dibuat dari lembaran plastik yang sudah bermotif tadi gitu Pak. Untuk hari ini materi yang diajarkan itu bentuk-bentuk apa saja? Ada berapa macam bentuk yang diajarkan atau ada berapa produk jenisnya yang diajarkan? Nah, target hari ini lembaran yang bisa dijadikan bahan baku saja dulu karena waktunya ini Jumat dan nanti akan berkelanjutan begitu. Oh begitu Di? Iya, jadi target utamanya anak-anak bisa memilah, bisa menyetrika karena tadi rupanya menyetrika itu butuh teknik juga. Menyetrika kantong plastik? Iya, menyetrika kantong plastik dan memberi motif dengan guntingan-guntingan tadi. Oh yang bentuk itu ya?
Pola yang dibentuk tersebut kemudian ditempelkan dengan menggunakan setrika yang panas yang menghasilkan bahan olahan bermotif. Selanjutnya dibantu oleh sentra Wirajaya, olahan kantong plastik tersebut disatukan lagi dengan cara dijahit yang menghasilkan benda-benda cantik seperti kantong belanja, kantong sampah, tas, dan lainnya. Ini sasarannya lebih kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang sudah mengetahui itu, jadi kami belajarnya biasa dari YouTube. Kemudian kalau misal ada pelatihan-pelatihan yang bisa diakses oleh teman-teman kami, itu setelah ada yang mengetahui dibagikan lagi. Jadi saling sharing begitu ceritanya. Jadi mengajari yang lain untuk sama-sama nantinya bisa terampil, gitu Pak. Ini kenapa menyasar ke orang tua, kenapa tidak langsung ke anak? Kenapa menyasarnya ke orang tua? Karena bisa diperhatikan anak-anak kami itu ada yang belum bisa melakukan sendiri. Makanya kalau orang tuanya yang sudah tahu, nantinya terus-menerus akan dilibatkan anaknya untuk berkegiatan. Harapannya nanti anaknya juga bisa. Cuma karena kalau nyasar ke anaknya kayaknya butuh waktu lebih lama. Sehingga kami menyasar ke orang. Ada rutinitas juga nanti ya kalau anak-anak bisa mengedukasi kembali ke anak. Iya, Harapannya apa? Harapan kami setelah orang tua ini punya banyak keterampilan, entah apa yang bisa anaknya bisa lakukan. Jadi diperkaya dulu keterampilan pada orang tuanya, nantinya akan ketemu klik yang mana yang anaknya yang bisa diajarkan ke anaknya. Nah, ketika itu sudah bisa dapat, semoga itu bisa anak bersama orang tua bisa produktif. Sebagai koordinator 4KC Chapter Makassar, Hairani Nur mengharapkan agar dari pelatihan daur ulang kantong plastik sampah ini, orang tua dapat menyalurkan ilmunya ke anak-anak mereka agar bisa mandiri dalam mengolah sampah plastik di rumahnya. Sebab, hasil dari olahan sampah tersebut bisa dikomersilkan kelak. Sebenarnya sih intinya orang tuanya yang dikasih pelatihan. Orang tua ya, khusus orang tua ini. Khususnya orang tua, karena kalau orang tua supaya pada saat di rumah anak-anak itu ada kegiatannya, kita bisa melatih langsung anak-anak kita untuk bisa berkreasi. Tapi mereka kita memberikan mereka fasilitas, kita ajarkan buat mereka bagaimana supaya mereka tertarik. Kan kalau sudah berhasil membentuk jadi suatu produk, ada rasa kebanggaan sendiri pada saat mereka melihat hasil karyanya.